Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Olenjo Kamila dengan NIM G002417 dari kelompok A7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.3 ini. Sebelumnya saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu untuk laporan anatomi yang pertama. Ini adalah anatomi dinding abdomen. Di sini skenario-nya ada seorang anak bernama Alif. Dia baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Kemudian di sini pertanyaannya adalah jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Kemudian jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior terlebih dahulu. Ini adalah lapisan dinding abdomen yang anterior. Jadi untuk lapisan dinding abdomen itu terdiri dari yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis, kemudian tersusun dari muskuli atau muskulus-muskulus ini. Kemudian ada juga fascia profundus, fascia extra peritonalis, kemudian ada peritoneum parietale, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai fascia superficialis terlebih dahulu. Jadi fascia superficialis itu dia memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan juga yang di bawah umbilikus. Untuk di superior atau di atas umbilikus, fascia superficialis itu cuma terdiri dari jaringan seputan yang tetap konsisten dengan lapisannya gitu. Sedangkan di superior atau di bawah umbilikus, fascia superficialis itu memiliki dua lapisan, yaitu dia ada fascia Camper dan juga fascia scarpa. Fascia Camper itu dia sebagai situs utama untuk menyimpan lemak atau disebut juga dengan panniculus adiposus. Sedangkan fascia scarpa itu yang merupakan lapisan membranosa tipis yang isinya tuh lemaknya itu cuma sedikit atau bahkan tanpa lemak, makanya disebut dengan stratum membranosum. Nah, di atas umbilikus ini dua lapisannya bersatu nih, fascia Camper sama fascia scarpa ini bersatu ke arah superior dan menuju regio atau ke arah regio pectoralis yang menjadi fascia superficialis pectoralis. Kemudian jika ke arah dorsal atau regio dorsum, dia akan menjadi fascia superficialis dorsi, bersatu menjadi fascia superficialis dorsi. Kemudian pada pria, fascia superficialis ini dia bakal berlanjut untuk membentuk lapisan fascia khusus yang isinya itu sabut-sabut otot polos atau disebut dengan fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan superficialis ini dia merupakan komponen labium maius pudenda. Nah, untuk fascia profunda sendiri, fascia profunda itu dia terletak di bagian dalamnya fascia scarpa. Jadi dia ada di bagian dalam fascia scarpa ini. Bagian dalam fascia scarpa. Kemudian untuk setiap flat muscle, untuk setiap otot yang pipih, itu bakal tertutup oleh suatu lapisan profundus, suatu lapisan fascia profundus di fascia anterior dan posteriornya. Nah, kemudian ada juga fascia transversalis ini. Dia merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus, yaitu memagari cavitas abdominalis, dan dia akan berlanjut ke cavitas pelvis. Nah, umumnya tuh fascia lapisan-lapisan ini tuh nggak kelihatan jelas, kecuali dia di lapisan sebelah dalamnya musculus transversus abdominis atau fascia transversalisnya, dia bakal lebih kelihatan. Kemudian saya akan membahas mengenai fascia selanjutnya, yaitu fascia extraperitonealis, fascia yang terdapat di lapisan dinding abdomen anterior. Jadi untuk fascia extraperitonealis itu dia memisahkan antara fascia transversalis dan juga peritoneum. Jadi isi dari fascia extraperitonealis ini adalah jaringan-jaringan lemak. Nah, fascia yang ke arah anterior yaitu disebut dengan preperitoneal. Sedangkan yang ke arah posterior tubuh dia disebut dengan retroperitoneal. Nah, ini yang di arah anterior, kemudian ini yang arah posterior.
Kemudian saya akan membahas mengenai peritoneum parietale. Nah, jadi di sebelah dalam dari fascia extra peritonealis itu ada yang disebut dengan peritoneum. Nah, peritoneum itu dibagi menjadi dua. Ada yang peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Nah, kalau peritoneum parietal itu dia lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan peritoneum visceral itu dia lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ-organ viscera atau disebut juga dengan organ retroperitoneal maupun organ intraperitoneal. Kalau retroperitoneal itu sebagian permukaan organnya yang bakal dilapisi. Kalau untuk intraperitoneal itu dia seluruh permukaan organnya itu dilapisi. Nah, kedua lapisan peritoneum ini dia bakal membentuk satu rongga yang disebut dengan cavum peritoneae. Ketika dewasa kan bisa terjadi perputaran embrional. Nah, waktu dewasa cavum peritoneae itu dia nggak lagi menjadi sebuah rongga yang utuh, satu rongga yang utuh, tapi dia bakal terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, yang disebut dengan cavum peritoneae mayor sama minor. Nah, kedua cavum ini nanti berhubungan melalui sebuah lubang. Di sini nggak ada gambar lubangnya. Lubangnya itu disebut dengan epiploica Winslowi, foramen epiploica Winslowi. Jadi cavum peritoneae mayor sama minor dia bakal berhubungan melalui satu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lapisan dinding abdomen yang posterior. Nah, untuk lapisan dinding abdomen yang posterior ini sama seperti yang anterior ya. Jadi dia juga ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Nah, untuk lapisan pertamanya itu ada musculus latissimus dorsi. Ini lapisan pertamanya. Ada musculus latissimus dorsi. Kemudian di lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada juga musculus erector spina. Ada musculus erector spina, lalu kemudian ada musculus longissimus dorsi, dan juga ada musculus serratus posterior inferior. Okay. Kemudian untuk lapisan yang ketiga yaitu ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinalis, dan juga ada yang musculus obliquus internus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat yaitu ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, dan ini penghubungan antara iliopsoas. Kemudian dia juga ada musculus transversus abdominis. Nah, kemudian dia ada juga fascia extra peritonealis yang isinya jaringan lemak sama seperti yang lapisan dinding abdomen yang anterior tadi, dan juga dia juga ada peritoneum parietale. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Nah, di abdomen itu ada beberapa musculus, tapi yang kita kenal mungkin ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Nah, untuk yang flat muscle sendiri itu
Dia ada 3, ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, externus, dan juga ada musculus transversus. Ada yang flat muscle, musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, kemudian ada musculus transversus. Oke, sedangkan untuk yang ini vertical muscle, dia itu otot-otot yang dibungkus oleh vagina musculorecti abdominis. Jadi untuk yang vertikal itu akan dibungkus oleh sebuah selaput yang namanya vagina musculorecti abdominis. Yang isi dari vagina musculorecti abdominis ini ada musculus rectus abdominis. Ya, ada musculus rectus abdominis. Kemudian ada juga musculus pyramidalis. Selain musculus ini juga terdapat arteri vena epigastrika superior et inferior, dan juga ada ujung terminal dari nervi intercostales 6 hingga 11, dan juga nervus subcostalis. Nah, untuk musculus yang pipi sendiri, yang flat muscle, jadi untuk musculus obliquus externus, dia ada batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis, dia akan membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra. Nah, di mana aponeurosis ini dia bakal berjalan dari spina iliaca anterior superior atau kita sebut dengan sias hingga tuberculum pubicum, dan dia bakal melipat membentuk canalis inguinalis. Jadi dia akan membentuk canalis inguinalis. Oke, selanjutnya ada struktur yang dia itu bakal struktur penggantung yang akan menjaga organ pencernaan. Dia bakal tetap pada posisinya atau kita sebut dengan mesenterium. Jadi mesenterium adalah alat yang berfungsi sebagai penggantung peritonei. Nah, mesenterium ini merupakan bagian dari duplicator peritonei atau duplicator peritonei itu dia memiliki 2 lapis peritoneum yang sama seperti si omentum minus. Jadi bagian dari duplicator peritonei itu adalah si mesenterium dan juga omentum minus ini. Nah, mesenterium ini dia bakal melekatkan, ya, jadi si mesenterium ini dia akan melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, kalau misalkan kolon maka disebut dengan mesokolon. Kalau pada intestinum tendu disebut dengan mesenterium. Kalau pada appendix disebut dengan mesoappendix. Nah, mesenterium ini dia merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas. Dia bakal menghubungkan ileum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Kalau untuk mesokolon transversum, dia itu lipatan peritoneum yang akan menghubungkan si kolon transversum dengan dinding posterior abdomen mesokolon. Dengan dinding posterior abdomen mesokolon sigmoideum. Okay. Nah, selain itu juga terdapat ligamentum sebagai lemnya atau pelekatnya juga. Dia akan melekatkan antara organ satu ke organ lain ataupun juga ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, kalau di hepar itu ada ligamentum falciform, kemudian ada juga ligamentum hepatoduodenal. Jadi ada ligamentum falciform, ada ligamentum hepatoduodenal, dan juga gastrohepatica. Oke, sedangkan di gaster dia itu bakal ada ligamentum gastrophrenica, ligamentum gastrosplenica, sama ligamentum gastrocolica. Oke. Baik, itu adalah laporan anatomi yang pertama mengenai dinding abdomen. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan anatomi yang kedua mengenai anatomi tractus digestivus yang superior. Di sini ada skenario juga, ada sebuah kasus di mana ada seorang anak yang bernama Randy. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang
padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di All You Can Eat. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai traktus digestivus superior itu sendiri. Jadi traktus digestivus superior itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada cavitas oris yang pertama, atau disebut dengan mulut. Kemudian ada orofaring, ada esophagus, ada gaster atau lambung, dan juga ada duodenum. Nah, yang pertama saya bahas adalah struktur anatomi traktus digestivus pada mulut. Oke, jadi mulut atau cavitas oris itu dibagi menjadi dua. Jadi dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta proses alveolaris maxillae et mandibula. Nah, dia dibagi dua menjadi vestibulum oris dan juga cavitas oris propria. Dia itu bakal membuka keluar melalui rima oris. Dia akan membuka ke orofaring melalui isthmus faucium dia setinggi VC2 atau vertebra cervical 2. Untuk batas-batasnya sendiri, pada cavitas oris pada bagian atapnya itu ada palatum durum dan palatum mol. Di sini nggak kelihatan. Tapi untuk palatum mol itu dia bagian yang lunaknya, untuk palatum durum itu bagian yang kerasnya. Kemudian di bagian dasar dia ada diafragma oris. Ada diafragma oris lidah. Kemudian pada lateral dia ada corpus adiposum. Di bagian sampingnya ada corpus adiposum bucce dan prosesor alveolaris mandibula et maxilla. Sedangkan di bagian depannya nih, di anteriornya dia rima oris, dan di bagian dalam yang bakal membuka ke orofaring dia ada isthmus faucium. Nah, palatum durum ini yang tadi bagian keras dari batas atapnya itu dia terbagi menjadi 2/3 anterior dan juga 1/3 posterior. Nah, 2/3 anterior itu dia ada processus palatinus osis maxillaris dan 1/3 posteriornya itu lamina horizontalis osis palatini. Untuk palatum mol sendiri dia ada beberapa muskulusnya. Jadi muskulusnya itu ada musculus tensor veli palatini, tensor veli palatini, kemudian ada juga musculus levator veli palatini, kemudian ada juga musculus palatopharyngeus, ada musculus uvulae, dan juga ada musculus palatoglossus di sini. Nah, untuk mulut sendiri, untuk cavitas oris sendiri dia akan diinervasi oleh nervus palatina major yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Dia bakal keluar melalui foramen palatina. Palatina yang mayor ya. Dia akan keluar melalui foramen palatina major, foramen palatina majus. Dan dia akan berjalan ke arah anterior untuk menginervasi palatum durum dan gingiva sejauh premolar superlabia. Kemudian ada juga nervus palatinus yang minor. Nervus palatinus yang minor. Dia itu akan keluar melalui foramen palatina yang minor juga. Dan dia akan berjalan ke arah posteromedial untuk inervasi palatum mol. Jadi untuk palatum durum kan inervasi oleh nervus palatinus major, sedangkan yang untuk palatum mol itu diinervasi oleh nervus palatinus minor. Kemudian ada nervus nasopalatinus, dia merupakan cabang dari nervus maxillaris juga. Dia akan keluar melalui fossanya incisivus untuk inervasi gingiva dan mukosa yang dekat sama dentas, incisif dan canini. Kemudian ada lingua. Nah, ini adalah mulut bagian lingua atau lidah, yaitu terbagi menjadi 2/3 dan 1/3 juga.
Di sini ada epiglotis. Di sini ada epiglotis, kemudian ada pelika-pelikanya. Ini arcus dan musculus palatopharyngeus. Di sini ada tonsila lingua sama tonsila palatina. Ini tonsila palatina dan tonsila lingua. Ini yang lingua, ini yang palatina. Kemudian dia ada foramen cecum di tengah sini, foramen cecum. Dan ini yang bentuknya kayak ini merupakan sulcus terminalis. Sulcus terminalis. Jadi untuk lingua sendiri dia kan terbagi menjadi dua parts ya. Ada pars praesocalis lingua yang terbagi menjadi papilla filiformis, dan juga papilla palata atau circumvallata. Terus ada juga papilla foliata. Nah, untuk yang kedua, pars yang kedua adalah pars postsulcalis lingua. Dia terbagi menjadi pelika. Ada pelika glossoepiglotica mediana dan juga pelika glossoepiglotica lateral, serta ada fossa piriformis dan juga ada vallecula epiglotica. Nah, untuk muskulusnya sendiri, untuk muskulus pada lidah sendiri, dia terbagi menjadi ada muskulus atau muskuli yang ekstrinsik dan juga yang intrinsik. Nah, muskulus ini dia semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus. Kecuali pada musculus palatoglossus dia akan diinervasi oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Nah, untuk otot ekstrinsika sendiri dia ada 4, ada musculus genioglossus, kemudian ada musculus hyoglossus, ada musculus styloglossus, dan juga ada musculus palatoglossus. Untuk musculus yang di muskuli intrinsik dia ada musculus longitudinalis superior et inferior, kemudian ada musculus transversus lingua dan juga musculus verticalis lingua. Oke. Selanjutnya struktur anatomi yang kedua adalah orofaring. Ini cukup complicated. Dia banyak banget orofaring sendiri. Jadi faring itu dibagi jadi 3. Ada yang nasofaring, ada orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring itu dari nasal, jadi dari hidung, namanya nasofaring. Jadi dia dari hidung ke faring. Kemudian untuk yang orofaring dari oral atau dari mulut ke faring. Nah, untuk yang laryngofaring ya berarti dari laring ke faring. Jadi untuk orofaring sendiri dia itu membentang setinggi vertebra cervicalis 2 hingga 3. Dia akan berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Nah, di daerah isthmus faucium itu dia itu ada suatu lingkaran jaringan limfoid yang kita sebut dengan annulus Waldeyer, yaitu tersusun atas beberapa rangkaian. Dari kranial ada tonsilla pharyngealis, kemudian lateral ada tonsilla palatina, di caudal ada tonsilla lingualis, kemudian ada tonsilla tubal. Oke. Selanjutnya adalah pada esophagus. Ini pada esophagus. Jadi di esophagus ada 3 pars. Ada pars thoracica, kemudian ada pars cervical, nggak kelihatan cervical. Jadi di atas ada pars cervicalis. Dia dari VC6 hingga VT1, dari vertebra cervical 6 hingga vertebra thoracal 1. Kemudian esophagus itu yang pars thoracalis itu dia dari vertebra thorax 1 hingga 10, kemudian yang abdominalis bawah ini dia dari vertebra thoracal 10 hingga 11. Nah, mereka letaknya itu di posterior trakea. Kemudian pada esophagus itu ada penyempitan atau kita sebut dengan angustia. Nah, angustia ini ada yang angustia superior, media, dan inferior. Nah, untuk superior sendiri dia di vertebra cervical 6. Kalau untuk angustia media itu di vertebra thoracal 4 atau 5. Kemudian untuk angustia yang inferior dia terletak di vertebra thoracal 10. Jadi yang saat angustia inferior itu saat dia melalui hiatus esophagus. Jadi ini ketika melewati hiatus esophagus dia penyempitan yang disebut dengan angustia inferior. Oke, selanjutnya adalah struktur anatomi tractus digestivus superior pada gaster atau lambung. Nah, pada gaster atau lambung sendiri itu ada terbagi menjadi 4 parts atau 4 bagian.
Jadi ada yang disebut dengan fundus gastricus, kemudian ada pars cardiaca, kemudian ada juga corpus gastricum, dan ada yang disebut dengan pars pylorica atau antrum dan canalis pyloricum. Jadi pyloricum canalis dan antrum pyloricum ini dia disebut dengan kesatuannya pars pylorica. Pars pylorica. Oke. Nah, jadi dia punya susunan dari luar ke dalam juga, dari tunica serosa, tunica muscularis, kemudian ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Kemudian yang memvaskularisasi gaster ini merupakan arteri yang berasal dari cabang truncus coeliacus. Kemudian untuk vena sendiri ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta, terus ada gastrica brevis dan gastro-omenthalis dextra. Nah, inervasi sendiri dia dengan parasimpatisnya oleh nervus vagus, dan untuk simpatisnya itu dengan nervus planicus majus dan dari plexus coeliacus. Oke, selanjutnya ada duodenum nih, anatomi tractus digestivus superior dari duodenum. Jadi duodenum itu ada 4 pars, ada pars superior, ada pars descendant, ada pars inferior, dan juga pars ascendant. Oke. Jadi ada pars superior, pars descendants, kemudian ada pars ascendants, dan juga pars inferior. Nah, pars superior ini dia akan berhubungan dengan hepar melalui ligamentum hepatoduodenal. Terus pada pertemuan antara pars superior dan pars descendens itu ada sebuah sudut yang disebut sebagai flexura duodeni superior. Nah, pada pars descendens itu ada margo medialis yang terdapat muara dari ductus coeliacus dan ductus pancreaticus wirsuni. Ia akan bermuara pada ampula hepatopancreatica atau pateri yang terdapat tonjolan pada muara ini yang disebut dengan papilla duodeni mayor. Kemudian pada pars ascendens ada ligamentum teres yang membentang dari flexura duodenojejunales hingga crux dexter diaphragmatica. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompensasi sphincter dan gerakan pada pencernaan. Jadi di sini ada sphincter yang bekerja untuk gerakan pencernaan. Jadi ada sphincter esophagus bawah atau disebut dengan lower esophageal sphincter atau LES, yaitu merupakan sebuah pintu antara esophagus dan juga lambung. Ketika kita makan dengan normal, jadi ini berhubungan dengan kasus tadi, lesnya itu bakal tertutup kecuali saat makanan ditelan, karena tugasnya adalah untuk mencegah reflux asam lambung, jadi supaya asam lambungnya itu nggak naik gitu. Nah, ketika makan berlebihan seperti Randy tadi, kan dia alveolinit ya, dia akan terjadi tekanan intraabdominal yang meningkat. Jadi tekanan intraabdominal itu bakal meningkat karena lambungnya terlalu penuh. Jadi lesnya itu mungkin nggak bisa menahan tekanan, sehingga terjadi reflux gastroesophageal atau asam lambung dan makanan itu bisa kembali ke esofagus. Gitu. Lambung kan fungsinya untuk distensi, untuk merenggang, untuk menampung lebih banyak makanan. Tapi ketika terlalu banyak ya susah untuk dikendalikan makanannya. Ketika makan rakus, tekanan lambungnya kan akan meningkat. Terus gerakan peristaltiknya itu jadi lebih aktif untuk mempercepat proses pencernaan. Kalau terlalu penuh, sphincter pylorusnya antara lambung dan duodenumnya, dia akan menutup lebih rapat sementara untuk mencegah makanan terlalu cepat masuk ke usus halus. Kemudian ada sphincter pylorus pada lambung ini. Jadi ketika makan dengan rakus atau seperti alveolinit itu, jadi sphincter pylorus itu bisa beradaptasi dengan menutup lebih sering untuk menghindari aliran kencing yang terlalu besar. Jadi ya, CHIM itu merupakan hasil dari pengolahan makanan di lambung gitu. Jadi gerakan pencernaan di lambung itu ada gerakan peristaltik sama mixing movement. Jadi peristaltik itu kontraksi otot yang kuat untuk memecah makanan. Jadi semakin banyak makanan, semakin aktif gerakan ini. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, maka
sphincter pylorus itu bakal menutup. Jadi akhirnya bisa terjadi reflux itu. Oke. Sudah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi yang ketiga. Ini merupakan anatomi tractus digestivus inferior. Jadi ada Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Jadi ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda, sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ileum dan ileum, kemudian saya akan menjelaskan struktur bangunan yang ada di kolon, kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, jadi sebelumnya untuk tractus digestivus inferior ini dia akan bermulai setelah dari ligamentum trapezius. Jadi setelah ligamentum trapezius itu baru dinamakan dengan tractus digestivus inferior. Nah, jadi ini adalah ileum dan juga ileum. Yang merupakan ileum dan ini yang merupakan ileum. Jadi untuk ileum dan ileum sendiri dia terutama berbeda di lokasi. Nah, untuk ileum itu mayoritas dia berada di kuadran kiri atas, sedangkan ileum itu dia lebih banyak di kuadran kanan bawah. Nah, ujung dari ileum itu biasanya berada di pelvis dan berakhir pada bagian medial dari cecum. Sedangkan ileum itu dia dimulai pada flexura duodenojejunal dan ileum berakhir pada plica ileocecal bagian dalam atau jungtura ileocecal pada bagian luar. Nah, ileum ini dia bakal masuk ke dalam lumen intestinum crassum. Tunica mucosanya dia bakal melipat dan bertemu di kedua ujungnya membentuk peninggian. Kemudian tunica muscularisnya dia juga akan mengalami penebalan membentuk sphincter. Nah, untuk inervasi dari ileum dan ileum sendiri itu jadi parasimpatisnya itu diinervasi oleh nervus planicus minor, dan untuk parasimpatisnya diinervasi oleh nervus vagus. Kemudian dia masuk melalui plexus mentaricus aurbah, plexus Meissner, peristaltik. Kemudian untuk perbedaannya lebih jelas ada tabelnya. Jadi dari letaknya sendiri untuk ileum di legio umbilicalis, sedangkan di ileum itu di kanan bawah cavum abdomen atau pelvis. Kemudian dari warnanya untuk ileum itu dia lebih gelap, untuk ileum itu dia lebih terang. Jadi merah gelap dan pink muda. Dan untuk arkadenya juga beda. Untuk ileum itu hanya 1-2 tingkat, sedangkan untuk ileum itu dia lebih bersusun dan lebih kompleks. Fossa rectanya ileum juga panjang, sedangkan fossa rectanya ileum itu pendek seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur bangunan yang terdapat di kolon. Jadi kolon ini merupakan bagian dari intestinum crassum bersama dengan cecum dan appendix vermiformis dan juga rectum. Untuk kolon sendiri dia itu terbagi ada kolon ascendens, ada kolon transversum, dan juga ada kolon descendens dan kolon sigmoideum. Ada kolon transversum, ada kolon ascendens, ada kolon descendens, dan juga ada kolon sigmoideum. Lihat di sini. Oke. Untuk kolon ascendens at descendens sendiri itu merupakan bagian dari retroperitoneal, sedangkan untuk kolon transversum dan sigmoideum itu bagian dari intraperitoneal. Nah, di kolon ini ada beberapa bagian penting, terutama di intestinum crassum. Jadi ada tinea coli, yaitu dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscular yang terbagi menjadi 3 tinea. Ada tinea mesocolica yang merupakan perlekatan mesokolon, tempat untuk melekatnya mesokolon. Jadi pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal, sedangkan di kolon ascendensnya itu dia ada di kolon descendens dan ascendens itu ada di medial. Kemudian ada tinea ommentalis, dia merupakan tempat melekatnya omentum maius. Nah, pada kolon transversum dia itu ada di ventral, sedangkan pada kolon ascendens at descendens dia itu ada di sebelah lateral. Kemudian ada tinea libera, dia itu nggak dilekati oleh bagian bangunan, dan dia juga nggak terdapat di appendix sama rectum karena tiga-tiganya ini dia akan bersatu menjadi stratum longitudinal. Kemudian ada incisura dan haustra.
Pada sekum dan kolon, panjang taenia itu lebih pendek dari stratum sirkular. Kemudian ada pelika semilulunaris yang ditutupi oleh mukosa, dan ada appendix epiploica yang isinya tuh lemak-lemak gitu. Jadi dia dibentuk oleh tunica serosa kolon. Nah, si appendix epiploica ini dia paling banyak ada di kolon transversum. Untuk kolon ascendens itu dia akan dari sekum hingga ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, dia akan membelok ke arah sinistra membentuk flexura coli dextra. Terus dia akan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, kalau kolon sigmoidium itu dia melanjutkan diri ke rektum. Untuk kolon transversum sendiri dia akan berjalan menjulang abdomen mulai dari flexura coli dextra dia akan sampai ke flexura coli sinistra. Nah, untuk kolon descendens dia akan berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra hingga ke pinggirnya pelvis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi pengeluaran feses atau defekasi itu melibatkan berbagai struktur anatomi dalam sistem pencernaan, khususnya di bagian akhir seperti rektum dan juga kanalis analis. Jadi pada rektum sendiri di sisi luar itu ada flexura sacralis dan juga flexura perinalis atau anorektal. Nah, flexura anorektal ini dia akan membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborektal, bagian dari levator ani. Nah, ketika defekasi, ketika pengeluaran feses, dia itu akan flexuranya itu akan menegak dan tinjanya akan bergerak ke anal kanal atau ke kanalis analis. Kemudian pada sisi dalam itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan Houston atau plica transversalis recti. Nah, di bawah lipatan ini, rektum itu bakal mengalami dilatasi. Dia akan membentuk ampula recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis levator ani dan ligamen anococcygea. Nah, ampula recti ini bakal punya fungsi untuk relaksasi karena dia itu fungsi untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Sehingga ampula recti itu sebagai elemen penting yang akan mempertahankan kontinensi tinja. Kemudian ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Nah, area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari pelika transversalis recti menjadi pelika longitudinal anal kanal. Kemudian yang kedua, struktur anatomi yang kedua yang berhubungan dengan pengeluaran feses ada kanalis analis yang dibagi menjadi 3 segmen. Jadi ada zona columnaris, yaitu terdiri dari lipatan longitudinal atau columnar rectalis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Kemudian ada pecten analis yang berupa jaringan epithelium squamous kompleks non keratinisasi, dan ada zona cutanea merupakan kulit eksternal. Terus ada zona hemorrhoidalis yang merupakan tempat kemungkinan terjadinya benjolan hemorrhoid karena pelebaran vena gitu. Kemudian pada internal hemorrhoid sendiri itu terjadi di atas linea pectinae, sedangkan external hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinae. Nah, pada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses ini, dia itu ada otot-otot yang bekerja, otot-otot sphincter yang bekerja, itu ada musculus sphincter ani internus, kemudian ada musculus corrugator ani, kemudian ada musculus sphincter ani yang externus, dan juga ada musculus puborectalis. Oke. Baik. Jadi itulah laporan anatomi mengenai anatomi dinding abdomen, anatomi tractus digestivus superior, dan juga anatomi tractus digestivus inferior. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.